Sahabat Salum, Shabbat Shalom. selamat pagi. Tuhan memberkati Amin. pagi-pagi ini kita ibadah hari Sabat, hari yang sudah ditentukan Tuhan dari awal penciptaan semesta ini. Pada hari ketujuh, Tuhan berhenti untuk memberkati karya ciptaannya. Siapa saja mengatakan Sabat Shalom dan dia menjawab amin, orang itu akan mendapat berkat. Amin. Dan tidak pernah Tuhan itu lalai perkataan. Amin. Tuhan itu tidak pernah akan melupakan akan hukum-hukumnya. Hukumnya itu kekal. Amin. Ingat baik-baik ya. Hari Sabat itu ditukik di lok batu yang pertama. Saya mengangkat Sabat ini sudah sekian tahun. Dan saya masuk di Facebook di situ. Di situ itu hampir nggak ada loh saudara. Ada satu bapak. Memang dia konsisten bapak ini. Konsisten sekali setiap Sabat itu dia mengucapkan Sabat Shalom. Ya. Ingat baik-baik saudara ya. Tuhan itu tidak lalai akan perkataannya. Dan tidak saya ketemukan di dalam isi kitab suci itu, saya pelajari selama 24 tahun ini secara kontinu, tidak pernah saya ketemukan di dalam. Suatu saat nanti Sabatnya itu dibuang atau digantikan hari lain, tidak pernah ada. Jadi Sabat itu apa? Kekal. Itu tanda perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan Yahweh. Ya. Itu tanda perjanjiannya. Jadi siapa saja yang meniadakan Sabat, yang tidak menguduskan Sabat, itu dihukum loh saudara. Itu hukumannya tidak ringan. Hukumannya sangat berat sekali. Karena Sabat ini diulang-ulang terus loh saudara ya. Kalau saudara itu membaca kitab suci dan Kejadian sampai Wahyu. Ya. Jadi ini satu-satunya ini saudara yang dia sering ulang-ulangin. Siapa saja yang melalaikan, yang tidak ibadah pada hari Sabat, yang tidak berhenti pada Sabat, itu dihukum. Hukumnya sangat berat sekali. Ya. Sangat berat sekali. Ini harinya ya gitu kan. Nah kalau ada sekarang sekelompok sekian sekarang yang tidak mau, silakan saja. Jadi saudara ini yang kecil, kelompok kecil, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Konsisten saja, ya. Pegang saja itu selama lu masih diam di bumi ini. Nanti akan kau terima nanti saudara. Makanya kalau kau mau baca, kalau kita baca namanya bilangan 6 di sana. Jadi kalau sesudah Sabat ini, perhatikan ada doa berkat saudara. Jadi ada doa berkat. Doa berkat itu saudara jangan main-main. Ya, jangan main-main ya. Kalau kau baca namanya bilangan 6 di sana, ayat khususnya ayat. Karena dari bilangan 6 itu ayatnya 22 sampai 27 itu namanya apa? Doa berkat. Ya. Kalau orang Kristen sekarang itu digantikan Tuhan huruf besar semua. Sedangkan itu nama Yahweh di situ. Ya. Ya, jadi ingat ya. Ini untuk Sabat saya pesankan kepada pendengar ini yang sudah subscriber ini yang 360 orang ini, ya. Catat baik-baik ya. Jadi Sabat ini saudara tidak gampang ya. Jadi harus perhatikan betul. Jadi setiap saya sampaikan itu Sabat Shalom harus dijawab dari hatinya sendiri, bukan dorongan saya. Ya, amin. Jadi kata amin itu tidak pernah akan sia-sia. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, dia kan catat kita itu. Kalau kau baca namanya Maliak terakhir sana, ya itu ada buku di depannya. Jadi Tuhan akan mencatat orang yang beribadah kepada yang tidak beribadah loh ya. Jadi ingat baik-baik ya. Ada kitab di depannya akan mencatat ini manusia. Karena Tuhan kita Tuhan yang hidup, ya you know? Tuhan kita itu tidak pernah namanya tidur, ya kan? Ya, dia perhatikan tingkah laku kita, kan dia catat kita ini. Kan suatu saat nanti
Makanya dia bilang kitab kita itu akan dibuka. Ya. Apa yang kau lakukan? Siapa yang pendurhaka ini? Yang namanya melecehkan namanya hukum Tuhan, yang mengolok-ngolok nama Yahweh ini, itu saudara ya, itu dosa kekal namanya. Ya. Ya, supaya saudara lebih percaya perhatikan lagi coba yang saya omong tadi sebelum kita baca renungan kita hari ini. Itu namanya Bilangan 6 ayatnya 27. Ya. Tapi di lembaga kitab Indonesia itu sudah diganti semua situ, tidak ada nama Yahweh di situ. Digantikan namanya Tuhan huruf besar semua. Maka nanti hari ini pun juga tidak ada huruf besar lagi, hanya T-nya saja. Ini luar biasa loh ini orang Kristen. Jadi kita sebut mereka orang Kristen, nggak usah takut. Kenapa saya nggak takut? Saya berani melawan sama mereka itu. Bilangan 6 ayat 27, langsung 27 aja lah. Supaya setiap ibadah Sabat itu, doa berkat itu jangan sampai kamu lupakan ini, jangan sampai kamu mengabaikan ini. Ayat 27. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi kita harus meletakkan nama Yahweh itu kepada jemaat. Dan Tuhan akan memberkati. Amin. Amin. Perhatikan ini. Ya. Jadi namanya sesudah namanya ibadah itu jangan sampai langsung meninggalkan tempat itu. Tunggu namanya doa berkat. Makanya doa berkat itu saudara harus kamu menadakan tangan itu. Ya, jangan ditutup begini. Itu salah. Itu bukan ajaran Tuhan. Jadi ajaran Tuhan itu menadakan tangan gitu. Ya, jadi menadakan begini. Jadi kita terima namanya berkat. Yang kamu terima itu apa? Berkat. Halo? Berkat. Yang kamu terima itu keselamatan, kesehatan, damai sejahtera, sukacita, gitu kan? Jadi setiap Sabat itu, hari Sabat itu, kita menadakan tangan. Kita terima berkat yang sudah dijanjikan Tuhan. Jadi berkat itu saudara tidak pernah akan hilang. Kalau engkau mau saja menguduskan Sabat maupun doa berkat. Amin. Amin. Hari ini renungan kita 2 Kepa 3. Kita baca lengkap lah. Ya. Kita baca lengkap aja ini 2 Kepa 3 ayat 1 sampai ke 18. Silakan. 2 Kepa. Kalau di lembaga kitab Indonesia itu kan namanya Petrus. Ya. Itu yang saya bilang tadi, ini nama-nama kenapa diganti sana, ganti sini. Susah banget deh. Itu jadi Kepa ya. Ya. Kepa 2 Kepa 3 atau 2 Petrus 3 ayat 1 sampai 18. Saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Tuhan langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahweh 1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Yahweh tidak lalai menepati janjinya walau sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu apabila ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap.
Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Tuhan. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janji-janjinya kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan bernoda di hadapannya. Dalam perdamaian dengan Dia, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Saul, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu seluruh hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang yang tidak memahami dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan lainnya. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya, karena itu waspadalah, supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum. Dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMasyiah. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 17 mengatakan, waspadalah supaya kamu tidak terseret, tidak ikutan. Ya. Ayat 16 mengatakan, dengar saja saya baca di sini, hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahami dan tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti juga yang mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Ingat baik-baik saudara ya, banyak yang tidak pahami, akhirnya mereka memutarbalikkan namanya surat-surat Rasul Saul. Jadi ingat di atas dikasih judul namanya Lembaga Kitab Penesa itu Hari Tuhan. Hari Tuhan itu apa yang maksudnya di situ? Ya. Bagaimana nanti dunia ini akan berakhir. Pada waktu dunia berakhir ini ada namanya penghakiman. Dan penghakiman itu bukan penghakiman apanya manusia lah saudara. Ingat baik-baik loh, hakim kita adalah Yeshua, Yahweh penyelamat. Dia adalah hakim yang adil. Dia akan menghakimi orang-orang yang ada di kolong langit. Engkau mencintai akan hukum-hukumnya, pasti engkau luput dari hukumannya. Tapi kalau engkau membangkang, engkau memutarbalikkan namanya hukum-hukum Tuhan, apalagi katanya hukum Tuhan tidak berlaku lagi. Nah loh, saya mau peringatkan, saya mau peringatkan pendengar ini, yang subscriber ini, yang 360 ini, catat baik-baik ya, hari ini, renungkan lagi namanya Kepa ini. Ya. Banyak sekali orang-orang yang tidak memahami. Kenapa mereka tidak memahami? Karena mereka tidak mau membaca namanya yang lengkap. Tidak mau. Tidak mau baca lengkap namanya isi kitab suci ini. Ini tabiatnya orang Kristen. Jadi saya mau ngomong sama mereka supaya orang Kristen nafsu sama dia. Saya bikin nafsu sama dia. Bila perlu nanti dia lapor lah segala macam bahwa saya ini penista. Ya kan? Saya lawan sama mereka. Itu orang Kristen itu tidak mau namanya baca lengkap. Ya. Tidak mau namanya membaca namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi maupun surat. Karena sudah didoktrin. Jadi pada waktu kitab ini disalin dari King James dari Eropa, masuk di Indonesia sudah dari awal didoktrin. Didoktrin namanya jemaatnya bahwa Taurat itu sudah tidak berlaku.
Jadi saya mengatakan, kalau ini untuk orang-orang Israel. Karena orang Israel itu kan dari awal mereka sudah memutarbalikkan namanya hukum Tuhan, saudara ya. Jadi ini pun juga bicara kepada orang-orang Israel, ya. Karena tidak memahami mereka, akhirnya mereka putar balikan. Ya. Ini perkataan Rasul Saul, saudara ya. Jadi ingat baik-baik hari ini yang kita renungkan ini, catat ini. Jadi ikuti juga khotbahnya yang lengkap supaya engkau tidak gagal paham. Dan kalau engkau komentari nanti khotbah saya, pasal berapa, ayat berapa, itu yang kau komentari. Jangan saya sampaikan ini, terus kau jawab yang lain, gak nyambung. Gitu? Kenapa saya bilang gak nyambung? Saya ini peneliti. Peneliti namanya isi kitab suci selama 24 tahun. Saya teliti. Saya mencatat. Nah, saudara ya, ingat baik-baik lah ya. Jadi mereka, khususnya pendeta-pendeta ini, karena memang ajaran Pak Pendetanya ini, dari awal ini, pendetanya ini, sudah berakar di dalam hatinya, dalam otaknya, menghadang orang, supaya orang tidak membaca namanya hukum Tuhan, Taurat itu. Makanya coba lihat orang-orang Kristen itu, setiap kita angkat namanya hukum Tuhan, langsung memalingkan mukanya, saudara. Karena apa? Karena sudah didoktrin dari awal. Mereka salah menafsirkan namanya surat-surat Rasul Saul karena mereka tidak membaca lengkapnya. Kalau mereka baca lengkap dan Rasul Saul itu tidak pernah namanya menolak hukumnya Tuhan. Kenapa saya bilang ini contoh saja? Contoh ini. Di sini kalau kita lihat ayat 8 tadi kembali 2 Kepa 3 ini. Ayatnya 8 sampai 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Yahweh, kita di sini Yahweh, karena di sini tidak ada kata Yahweh. Apa? Tulisan apa di situ? Hanya Tuhan, tapi hanya T-nya. Ya, hanya T-nya loh saudara ya. Sebenarnya ini ada kata yang ini kan kutipan dari mana? Mazmur 90 ayatnya 4. Coba baca. Ini saya mau sampaikan pendengar ini supaya memperhatikan ini, mencatatnya. Makanya saya mengatakan itu orang Kristen ini lebih nekat. Nekatnya apa orang Kristen ini? Karena sudah mereka roba-roba nama Tuhan. Kutipan dengan tulis aslinya itu berubah-berubah gitu. Ya. Mereka bilangnya buang namanya hukum Tuhan ini. Ini orang Kristen loh ya. Jadi bukan oknum, tapi Kristen 99% mendengar namanya hukum Tuhan mereka benci banget, gak mau mereka. Tapi kalau perpuluhannya mereka rakus banget. Coba baca aslinya, karena itu Mazmur 90 ayat 4. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Kalau di situ Tuhan huruf besar semua, di sini pakai namanya hanya T-nya. Saya berulang-ulang kali, hai orang-orang Kristen, ya, jangan kamu ditipu, ya, jangan kamu ditipu kamu ini sudah ratusan tahun. Yahweh itu digantikan Tuhan besar semua. Kadang-kadang bernama Allah huruf besar semua. Ini penipuannya yang luar biasa. Yang paling rusak lagi, namanya di Injil tidak ada lagi huruf Tuhan huruf besar semua. Hanya digantikan hanya ada T-nya huruf besar semua. Huruf besar saja, yang lain huruf kecil, saudara. Coba cara-caranya mereka ini orang Kristen ini mengaburkan namanya kitabnya nama tulisan-tulisan Rasul Saul, saudara. Ya. Dikaburkan. Nama Yahweh saja pun coba saya sampai geleng-geleng kepala ya. Ada orang Kristen itu mendengar nama Yahweh langsung Yahweh Isme. Menghina loh saudara. Terus kalau mereka dengar hukum Taurat itu kata Taurat saja pun mereka sudah panas telinganya. Ya. Mereka panas telinga loh saudara. Ya. Kamu pulang namanya zaman batu. Ya, ini yang ngomong-ngomong ini yang di YouTube ini mereka pulang zaman batu.
Ini taktiknya iblis, saudara. Bagaimana mempengaruhi orang untuk meninggalkan namanya hukum Tuhan. Memutarbalikkan namanya apa? Surat-surat Rasul Saul. Ya. Contoh, ini saya tidak mendetail ya. Kalau saya mendetail betul-betul ini, Injil ini, apa surat Rasul Saul ini nggak cukup namanya 1,5 jam. Lebih dari itu, saudara ya. Ya. Contoh, sekarang kita lihat Roma. Ini Roma 3 ayatnya 20. Perhatikan ini makanya saya mengatakan kalau engkau membaca kitab suci harus tuntas. Kalau baca Roma itu berapa pasal? Ada 16 pasal. Jadi Roma itu 16 pasal. Harus kita baca lengkap supaya kita ini tidak gagal paham. Coba orang-orang Kristen sekarang kan, orang Kristen mendengar namanya hukum Tuhan atau Taurat, wih, nafsu betul Bang. Dia makan gigi, dia benci banget itu. Gak mau dia. Karena ajaran Pak Pendetanya, pendusta-pendusta ini, pembunuh-pembunuh ini. Gitu. Karena sudah dari generasi ke generasi ini. Apalagi bikin sekolahnya. Gitu. Nah, akhirnya mereka dikasih gelar. Bukan makin sadar mereka. Bukan mau mereka baca namanya kitabnya Mose maupun kitab para nabi dan kitab surat-surat. Makin menggila. Dia sibuk dengan buku Bapak gerejanya. Dia sibuk, saudara. Kan namanya kalau buku Bapak gerejanya kan ada namanya konsili namanya 325 selanjutnya itu kan, ya itu disibuk di situ, ya. Makanya sekarang kan ada namanya Tritunggal sekarang, mereka ribut sendiri. Dulu Tritunggal sama-sama, sekarang mungkin dia baca namanya kitabnya Mose, kitab para nabi, baru dia sadar, sekarang bentrok, saudara, antara ini yang nama pemahaman Tritunggal ini, antara dokter dengan dokter, saudara. Profesor dengan profesor, mulai mereka sadar. Ya, jadi ada yang sudah sadar sekarang, ada yang baca lengkap sekarang, ya, sehingga dia nantang itu namanya Tritunggalnya tadi itu. Ya. Karena itu tadi mereka memutarbalikkan namanya apa? Suratnya Rasul Saul, saudara, satu orang. Ya. Roma 3:20. Perhatikan di sini. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Coba karena Taurat orang mengenal dosa. Itu saya bilang banyak orang-orang yang pendek subuhnya karena dia tidak baca lengkap. Ya kan? Tapi kalau dia baca lengkap lagi, ya, ayat 31 di bawah Roma 3 ayat 31, bagaimana bunyinya? Kan dia bertentangan di atas itu. Tidak ada satu orang pun yang dibenarkan melakukan hukum Taurat. Ini konyol ini. Dia nanti akan bertentangan dengan apa? Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Dia akan bertentangan nanti di sana. Ya. Jadi kalau kita baca di situ, itu yang dipakai oleh Kristen. Lihat aja, karena Taurat kita berdosa. Nah, karena berdosa tadi kita buang namanya Taurat. Dia tidak baca lengkap. Kalau dia baca lengkap, ya, Roma ini dengan baik, tidak demikian. Dia tidak akan benci orang Israel, ya. Dia tidak akan benci namanya hukum Tuhan. Dia tidak akan benci namanya Yahweh. Yakin itu. Kalau dia baca lengkap. Karena kalau dia sepotong di situ mulai dia nafsu Kristen loh ya. Jadi kita sebut sama mereka Kristen. Karena Kristen itu 99% mereka namanya nolak perkataan Tuhan. Mereka nolak namanya Matitia 5 ayat 17 sampai 20. Karena dari dulu tidak pernah pendeta manapun yang khotbahkan itu. Mereka hindari. Jarang sekali pendeta-pendeta itu ambil dana penginjil, ya, keempat orang penginjil itu. Mereka larinya kan surat-surat Rasul Saul ini. Ya. Karena surat Rasul Saul ini banyak sekali bertentangan satu sama lain. Roma 3 ayat 31. Perhatikan tadi, Roma 3 ayat 20, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini benar-benar penjahat ini. Nanti bertentangan lagi ayatnya 31 di bawah, ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Coba, ini tidak ada yang mau Pak Pendeta baca ini.
Karena kami beriman, apakah kami membatalkan hukum Taurat? Tidak, malah sebaliknya. Kami meneguhkan, mengokohkan. Bagaimana ini? Ayo. Itulah yang dimaksud tadi ini. 2 Kefa 3 ayat 16. Mereka putar balikan. Makanya saya mengatakan, orang Kristen ini paling nekat di dunia. Ya. Orang Israel itu sudah berani loh saudara. Lebih berani itu orang Kristen karena mereka mengatakan hukum Tuhan sudah tidak berlaku lagi. Gara-gara tadi tidak dibaca lengkap. Itulah tabiat-tabiat yang Kristen ini 99,9 ini sampai sekarang ini mengajari orang Taurat itu sudah tidak berlaku lagi. Coba berapa korban ini, ya? Makanya setiap kalau saya baca di Facebook segala macam ada kata-kata begini. Kalau orang mati, kalau matimu, ya 70, ya sampai 80 itu sudahlah waktunya. Karena tadi kan kita baca ya, Mazmur 90 tadi ayatnya 4 mengatakan 1 harinya Tuhan, 1000 harinya manusia kan? 1 harinya Tuhan, 1000 tahunnya tuh manusia kan? Kalau ayatnya 10 di bawah 90 Mazmur 90 ayat 10. Perhatikan di situ 70 kalau kami kuat 80 tahun katanya. Mazmur 90 ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Masa hidup kami 70. Kalau kami kuat namanya 80 tahun. Nah, ini waktunya kita. Makanya banyak sekali kata-kata sana. Kalau kamu mengikuti perintahku, kamu mengikuti hukumku, kalau kamu mengikuti Tauratku, aku akan perpanjang umurmu. Ya, akan menggenapi umurmu. Yang lucu, sering saya baca, ini keluarga saya juga. Katanya begini, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai. Ini orangnya matinya baru mati muda, saudara. Ada yang belasan tahun. Coba kan, kata-kata ini saudara, luar biasa. Karena itu tadi, mereka tidak mau membaca kitab suci ini. Ya. Tidak mau baca lengkap. Tadi kan sudah kita dengar tadi, Roma 3 ayat 20 mengatakan, tidak ada satu manusia pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Ini kan dia bertabrakan nanti dengan perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku datang bukan meniadakan siapa yang melakukan hukum Taurat, mengikuti hukum Taurat, dialah yang duduk di tempat yang tertinggi apa? Surga. Ya. Kan pertentangan di sini. Dan pun ayat 31 tadi, karena kami beriman, apakah kami membatalkan Taurat? Tidak, kami meneguhkan dan mengokohkan. Ya. Nanti ada lagi surat-surat yang lain lagi, pertentangan lagi. Supaya kita baca lengkap ini, supaya yang Kristen ini tidak membenci namanya orang Israel ini, mari kau dengarkan ini hari ini, kau catat baik-baik. Kalau engkau tidak bertobat ini, saya mau sampaikan melalui YouTube ini, cepat atau lambat, bumi ini akan dihancurkan. Karena yang kita baca tadi itu kan harinya Tuhan, ya, harinya Tuhan kan, ya. Yang kita baca tadi kan, coba ayatnya 13. Ayat 13 itu tadi yang kita balik ke Roma. Ayat Roma. 2 Kefa 3 ayat 13, kau baca itu. Ini kan kutipan dari Yesaya 66. Ayat 17. 13 atau 17? Tadi kan Pak 2 Kefa 3 ayatnya 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ini kan kutipan dari Yesaya 66. Jangan hanya dari 17. Bila perlu kau baca lengkap namanya apa? Yesaya 66. Ayat terakhir Ibu Ana yang 66 itu. Ayat terakhirnya sebelum berapa ayat itu? 27 ya. Yesaya 66. Supaya orang ini mencatat loh saudara, jangan bermain-main ini. Ya. Ini hari ini kita bicara namanya bagaimana nanti Tuhan menghukum ini manusia-manusia ini
yang membangkang ini, ya, yang merubah-rubah nama Tuhan, nama orang, hari-hari raya dirubah, hari-hari ibadah dirubah, ini dia kan dihukum nanti. Ya. Coba Yesaya 66. Mereka akan keluar dan memandangi bangkai Ayat orang-orang. berapa Ibu Ana? 24. 24 sampai yang terakhir. Atau Terakhir sebelumnya di atas, yang 23. 23, bulan berganti bulan dan sabat berganti sabat. Maka seluruh umat manusia akan datang sujud, menyembah di hadapanku, firman Yahweh. Mereka akan keluar dan akan memandangi bangkai orang-orang yang telah memberontak kepadaku. Di situ ulat-ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Maka semuanya akan menjadi kengerian bagi segala yang hidup. Ingat baik-baik ya, ini nubuatan Yesaya loh. Orang-orang yang berontak itu. Berontak kemarin Ibu Ana apa? Ya? Yang mengabaikan namanya hukum Tuhan, saudara. Yang memutarbalikkan namanya hukum Tuhan. Akan dihukum nanti, saudara. Makanya saya mengatakan tadi, ini 2 Kefa 3 ayatnya 13 tadi, ini kan kutipan dari namanya Yesaya 66. Ya, tapi di situ dicatat Yesaya 66 ayat 17. Makanya saya bilang jangan 17, bacalah lengkap supaya engkau punya pemahaman yang benar, ya, sehingga engkau tidak nyepelekan namanya hukum Tuhan, ya, tidak nyepelekan namanya Taurat itu, tidak menghina-hina nama Yahweh, tidak menyepelekan namanya Taurat ini, saudara. Ya, ingat baik-baik, dia kan tidak pernah mentolerir namanya dosamu. Anaknya saja dia hukum yang seberat-beratnya. Apalagi lo bangsa asing ini. Hanya bangsa asing memaksa-maksakan dirinya mengganti kedudukannya nama apa? Orang Israel, saudara. Memaksa-maksakan dirinya. Ya. Bahwa mereka lah nanti yang masuk ruangan Maha Kudus, baca kitab suci yang benar. Gitu. Jangankan lo ini orang asing, ya, ini 11 suku saja pun tidak boleh masuk namanya sembarangan di ruangan Maha Kudus, kecuali dari keturunan Lewi. Keturunan Lewi lagi, ya, disortir lagi, hanya dari apa? Turunan Aharon, ya kan? Aharon inilah yang pegang namanya imam besar yang masuk di ruangan Maha Kudus, ya. Orang-orang Kristen sekarang itu tidak mau seperti orang Gibeon. Orang Kristen dengan pongannya, dengan sombongnya, Taurat sudah tidak berlaku lagi. Tapi mereka katanya mereka yang masuk ruangan Maha Kudus. Aduh, itulah akibat dari tidak membaca lengkap kitab suci ini. Ya, kalau baca lengkap kitab suci ini tidak demikian. Contoh, namanya Roma 9 ayatnya 1 sampai 10. Ya. Ini saya tidak mendetil ya. Kalau saya mendetil ini kan lama loh saudara ya. Ya bersyukurlah masih ada yang 360 ini subscriber ini. Ya. Baca tadi. Yang Roma 9 ayat 1 sampai 10. Aku mengatakan kebenaran dalam Hamasya, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati, bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Hamasya demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapak-bapak leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Tuhan tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Tuhan, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak bapa leluhur kita. Ingat baik-baik saudara. Padahal kalau kita baca kitab suci, Abraham berapa anaknya? Halo, berapa? 2 loh saudara. Yang keturunan itu hanya dari Ishak. Ingat baik-baik orang asing ya.
Ya, ini orang-orang Kristen ini saya mau peringatkan melalui khotbah ini. Ya, kalau kau memperhatikan, kau ikuti, kau selamat. Tapi kalau engkau tetap membangkang pengajar-pengajar sesat ini yang di mimbar sampai sekarang yang membunuh orang, cepat atau lambat akan dihukum. Tadi kan sudah dibacakan namanya apa? Yesaya 66. Ya, bacalah Yesaya 66 yang lengkap, pasal 66, supaya engkau tidak gagal. Tadi kan sudah saya ngomong kan, saya tadi beritahukan, itu kan namanya 2 Kefa 3 ayat 13, ya. Itu kan kutipan dari apa? Yesaya 66. Ya, harus kamu tahu loh, ini tulisan asli atau kutipan. Supaya engkau tahu ini membedakan kutipan dengan tulisan asli, perlu namanya kau baca kitab suci. Makanya berulang-ulang kali. Kalau engkau baca Injil ini, ya sudahlah, paling lama itu 4 hari. Dari Matitia sampai Wahyu. Kalau 4 hari itu, kau ambil waktu 4 hari, kau baca itu, kau berulang-ulang, lama-lama lo berubah lo pikiran. Lo tidak pernah akan mau si pendusta-pendusta yang di mimbar yang membunuh orang. Kalau orang Yahudi dulu, langsung orang membunuh fisik. Tapi sekarang mereka membunuh apa? Pakai apa? Apa? Membunuh namanya secara roh. Berapa orang lo saudara? Ya, berapa orang itu setiap minggu itu? Tidak? Lo mereka mengolok-olok lo saudara. Padahal ini melalui namanya, saya sudah muat di Facebook, berulang-ulang kali saya khotbah melalui YouTube. Ada nggak yang memperhatikan namanya hari Sabat ini? Ya, mereka mengolok-olok, malah ada orang yang mengolok-olok saudara. Diolok-olok saudara. Ya, coba kan. Ya, sudah sekian lama loh itu. Nggak ada, makanya saya mengatakan yang menyambut Sabat itu hanya seorang bapak. Bapak ini sudah umurnya 70 tahun loh saudara, 70 lebih tahun. Berarti dia ada bonus. Ya. Bonus ini bapak ini yang konsisten aja. Setiap Sabat itu pasti dia ada dia. Ya. Sabat Salom Pak Tara, Ibu Ana, ya. Evan, Ina. Rajin betul-betul. Tahu nggak ini bapak ini? Ya. Sampai sekarang dia berikan kesempatan loh saudara. Dia masih sehat loh ya. Dia masih sehat ini bapak ini. 70 tahun itu masih dia bawa mobil sana kemari loh saudara ya. Saya kenal bapak ini. Dia konsisten loh saudara. Ya. Tapi nanti dia akan petik hasilnya. Ya. Suatu saat nanti pada waktu bumi ini dihukum. Nah baru dari itu orang terpontang-panting saudara. Ingat baik-baik saudara ya. Saya sudah mikir-mikir saudara, kan sekarang ada perang kan antara namanya orang Palestina dengan orang Israel. Ada perang sekarang ini. Coba bayangkan aja berapa nyawa yang melayang di sana ini. Itu sekarang antara Israel dengan Iran. Ya. Ada proksi-proksinya lagi. Ya. Misalnya Hamas, Houthi segala macam. Seumpamanya, saya sudah berpikir-pikir kalau seumpamanya dikeroyok sama dia ini, dikeroyok rame-rame. Kalau sampai nanti dikeroyok, saya ingat namanya Yeskiel. Jadi nubuatan Yeskiel. Jadi kalau kau baca Yeskiel ini, baca dari pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39. Baca lengkap loh saudara. Itu nanti akan berakhir. Pada waktu dikeroyok satu tadi ini anaknya tadi yang diangkat tadi kan kita sudah baca tadi Roma 9 tadi kan diangkat dia jadi anak. Loh ini tidak diangkat jadi anak, jongos. Apalagi kau bilang hukum tidak berlaku lagi, dibuang itu. Dia nggak mikirin juga kagak. Dia nggak mikirin saudara, anaknya saja pun dihadar abis-abisan loh saudara, sampai namanya Yerusalem itu kosong, sampai ditumbuh rumput. Itu anaknya diangkat namanya orang Israel, anaknya. Makanya saya mengatakan ini ada perang. Ya. Israel dengan Palestina. Coba Hizbullah, Houthi, Iran, seumpamanya dikeroyok ini kan dia tidak bisa lari kemana-mana lagi. Ini bos besar ini kan turun tangan juga kan bela ini. Bacalah saya bilang tadi. Yeskiel pasal 36, pasal lengkap loh ya.
Pasal 36 baca lengkap, pasal 37 baca lengkap, pasal 38, 39 baca lengkap supaya engkau ini punya pemahaman yang benar, sehingga engkau melihat orang-orang tidak ikut-ikutan menghujat. Ya, jangan saudara, beda satu ini. Ya. Bukan saya takut-takutin, ada pasal, ada ayatnya. Orang Kristen, jangan deh. Mendingan kau ikuti khotbah ini, ya, setiap Sabat itu kau duduk dengan istrimu. Kalau engkau seorang bapak punya istri, duduk istrimu, ada anak-anakmu, dengarkan khotbah. Jangan lihat saya. Kau lihat saya nggak dapat apa-apa. Tapi apa yang saya sampaikan, kau tulis, kau catat, kau renungkan. Itulah yang menyelamatkan engkau. Amin. Itu yang menyelamatkan. Ya. Roma 10 ayatnya 4-8. Supaya ini mencatat ini. Ya. Roma 10 ayatnya 4-8. Sebab Hamasiah adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Mose menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu siapakah yang akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yahsua turun, atau siapakah yang akan ke jurang maut, yaitu untuk membawa Hamasiah naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi itu kalau kau baca ini kan kutipan dari Ulangan 30. Ya kan? Itu tadi yang kamu baca tadi namanya Roma, namanya 10 tadi 4-8. Ini kan kutipan dari apa? Dari Roma apa? Ulangan 30. Ulangan 30. Sorry. Ini yang kamu baca tadi Roma 10 ayatnya 4-8, ini kutipan dari apa? Ulangan 30. Ya. Ingat baik-baik ya saudara, harus saudara tahu ini kutipan atau tulisan asli, makanya saudara harus selidiki. Ya, karena saya mengatakan antara kutipan dengan tulisan aslinya di surat-surat Rasul Saul banyak sekali yang diselewengkan, yang diputar balikan. Ya, banyak orang Kristen, karena orang Kristen nggak mau sama sekali. Yang penting minggu dia datang sudah surga dia sudah peroleh. Dia tidak tahu itu. Ya, coba. Kan sudah saya bilang melalui Facebook itu masalah hari Sabat. Kan saya pakai pasal dengan ayatnya. Tapi ada orang juga masih menghina saudara. Saya bilang luar biasa memang orang Kristen ini luar biasa. Nekat betul-betul mereka. Ada pasal, ada ayatnya. Saya mencatat kok dari Kejadian sampai di Injil sana. Saya mencatat itu. Ya. Hari Sabatnya. Ya. Itu kan. Coba bayangkannya diolok-olok, ya, dihina-hina. Padahal kalau kita baca Roma, makanya saya bilang Roma itu harus dibaca lengkap, karena hanya 16 pasal. Jangan kalau penggal-penggal. Kalau tadi kau baca namanya Roma 3 ayat 20, itu biang keroknya. Itu Taurat itu, makanya Taurat harus kalau hanya baca namanya ayatnya 20. Tapi kalau kau baca ayat 31-nya tidak demikian. Ya. Kalau kau baca lengkap namanya Roma ini. Jangan baca Romanya 3 ayat 20 saja. Baca lengkap. Ya. Sekarang kita apalagi Roma 11. Roma 11 ayat 1-4. Perhatikan ini yang dibelok-belokin ini manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ini Kristen-Kristen ini. Yang membunuh orang sekian miliaran loh orang. Sampai sekarang tuh mereka tutup telinganya, saudara, membekukan hatinya. Bahkan saya pakai pasal dan ayat ini gitu. Roma 11 ayat 1-4. Perhatikan engkau ya orang-orang Kristen, saya mau kasih tahu nih. Mau lihat orang Israel, waduh dia mau membunuh Yesus katanya. Bacalah kitab suci yang baik. Karena dia orang Israel bunuh Yesus katanya. Makanya mereka itu sudah dikutuk, sudah dibuang. Kitalah yang ganti nanti. Kitab Yesus sudah ditebus dosa kita. Itu omongan-omongan ngawurnya Kristen itu. Ya, ditebus dosaku kata. Ini pendetanya yang dokter loh yang ngomong itu. Tebus dosa saya katanya. Kurang ajar itu dokter-dokter ngawur itu. Ya. Tidak pernah ada dalam kitab suci itu menebus dosa.
Ya, yang dia tebus itu engkau, jiwamu yang ditebus, ya. Dikorbankan nyawanya itu menebus engkau yang menaati namanya hukum Tuhan. Ya. Ikuti khotbah ini sampai tuntas, ya, supaya jangan gagal paham. Baca tadi, namanya Roma 11 ayatnya 1-4. Enggak? Maka aku bertanya, adakah Tuhan mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham dari suku Benyamin. Tuhan tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Tuhan? Tuhan, nabi-nabimu telah mereka bunuh, mezbah-mezbahmu telah mereka runtuhkan, hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Tetapi bagaimanakah firman Tuhan kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal. Apakah dia menolak umatnya? Oh, tidak. Tidak pernah. Saya ini dari keturunan Benyamin. Dia tidak pernah menolak umatnya. Ingat loh dulu zaman dulu zaman raja-raja katanya, zaman raja-raja pada waktu namanya siapa? Elia ngadu ke gunung Tuhan. Tuhan, di Samaria sana itu, di Israel Utara itu tidak ada lagi Tuhan. Tinggal saya sendiri dikejar-kejar. Katanya apa kata Tuhan? Masih ada 7.000 yang di masa itu tidak ada di rumah-rumah ibadah. Karena kerajaan Israel Utara itu, semua rumah-rumah Tuhan itu sudah tidak ada lagi. Mereka tidak mengenal namanya Yahweh lagi, menggantikan namanya bernama Baal atau Asera. Makanya sekarang orang Israel sekarang, mereka bosan namanya Baal Asera, mereka gantikan sekarang Adonai atau Hasem, saudara. Ya. Apakah dia tinggalkan umatnya? Tidak. Dia tidak pernah meninggalkan umat karena saya sendiri pun dari apa? Suku Benyamin. Dia tidak meninggalkan sekalipun mereka bunuh dia, katanya dia tidak meninggalkan. Dari mana lu orang Kristen? Kalau engkau dipilih jadi anaknya, gitu? Jangan ikut Pak Pendetamu, pendustanya itu, mendingan kau ambil keputusan, kau baca kitab suci ini, pasti kau selamat. Kalau tidak akan dihukum kau. Ya. Ayat 25-27. Roma 11 ayat 25 perhatikan ini orang Kristen, ya, atau yang sudah subscriber ini 360 ini. Perhatikan ini Roma 11 ayat 25-27. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis, dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapuskan dosa mereka. Jumpa saudara, semuanya nanti akan diselamatkan mereka ini. Dari mana lo orang Kristen? Lo bilangnya Taurat tidak berlaku. Diselamatkan pakai apa? Lo selamat pakai apa? Tadi kan kita sudah bacakan Roma 11 ayatnya 1-4. Apakah orang itu ditinggalkan karena mereka menghukum dia? Tidak. Dia tidak meninggalkan bangsa pilihannya ini. Ya. Ayat 25 tadi. Ayat 26 mengatakan akan diselamatkan semua orang Kristen, orang-orang Israel. Nanti dia akan selamatkan semua orang-orang Israel ini. Ingat baik-baik loh orang Kristen, ya. Jangan kau pongah, jangan kau sombong, ya. Mendingan sekarang kau dengar khotbahku ini, kau catat baik-baik, jangan lihat saya. Kalau kau lihat saya, lu rugi. Lihat, dengarkan apa yang saya sampaikan. Ayat 27 itu, tadi Roma 11 ayat 27, ini kan kutipan dari apa? Yesaya Yeremia 31, ya. Coba Yeremia 31 ayatnya berapa? 31-34. Baca Ibu Ana. Ini kan tadi Roma 11 ayatnya 27 ini kutipan dari namanya Yeremia 31 ayat 31-34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yahuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim. Perjanjianku itu telah mereka ingkari meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka. Demikian firman Yahweh.
Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Yahweh. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi seorang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Yahweh." Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikian firman Yahweh. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Coba saudara, itu kan ayat 27 tadi, itu kan tulisan aslinya di Yeremia 31. Makanya saya mengatakan harus engkau baca lengkap namanya Yeremia 31. Karena itu hanya ada 40 ayat. Jangan engkau potong namanya Yeremia 31. Itulah yang digunakan orang-orang Kristen seolah-olah zaman rasul-rasul ada perjanjian baru. Kita lihat, kita buktikan nanti bahwa mereka memperkosa namanya hukum Taurat, mereka mutar balikan. Atau orang Kristen yang saya bilang orang Kristen lebih nekat ini, Taurat sudah tidak berlaku, saudara. Ya. Ini kejahatannya yang luar biasa dari generasi ke generasi. Berapa orang yang mereka bunuh ini. Ya. Mari kita buktikan nanti Yeremia 31 tadi ini. Tadi kan masih diangkat namanya Roma 11 ayat 27 tadi. Ini kan kutipan dari tulisan aslinya di Yeremia 31 ini. Itulah yang dimanfaatkan orang-orang Kristen ini. Mereka bilangnya ada perjanjian baru. Makanya kalau engkau baca lengkap nanti Yeremia 31 nanti, makanya bait suci ketiga nanti dibangun lagi. Ya, disitulah nanti orang Israel diropa semua nanti. Jadi Tauratnya Tuhan ada di hati mereka. Nanti mereka akan berseru kepada nama Yahweh, mereka kembali kepada hukumnya Tuhan. Nah, suatu saat nanti Talmudnya mereka akan buang itu, mereka akan kembali kepada hukumnya. Itu yang dinubuatkan oleh namanya Yeremia 31. Amin. Ikuti terus namanya khotbah ini supaya engkau tidak gagal paham. Jadi banyak sekali surat-surat Rasul Saul ini yang dipelintir-pelintir. Dipelintir-pelintir sana kemari, akhir-akhir buntut-buntutnya jadi korbannya apa? Taurat sudah tidak berlaku. Kalau sudah seperti ini, berapa orang yang mati sia-sia? Ya? Berapa orang yang saya mengatakan tadi, ini orang baru belasan tahun mati. Terus mereka bilangnya, Pak Pendetanya, kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Ini matinya orang karena celaka, matinya orang karena penyakit, saudara. Bukankah Tuhan datang di bumi ini, menanggung penyakit kita, saudara? Itu tadi mereka tidak mau baca keempat penginjil ini. Tidak mau baca lengkap namanya Matitia, Markus, Luka maupun Yohanan ini. Sudah diganti-ganti nama sana kemari kok. Luar biasa ya. Manusia-manusia ini yang ada di kolong langit ini. Kita lihat lagi di sini. Ini yang mereka anggap ini, karena itu tadi tidak baca lengkap ini, surat-surat nasional, mereka penggal-penggal di situ. Ini 1 Korintus 15 ayat 36. Perhatikan di sini, 1 Korintus 15 ayat 56, 1 Korintus 15 ayat 56, perhatikan ini loh senjata-senjata mereka, sehingga mendengar namanya kitab Taurat itu mereka benci banget orang Kristen ini. Ya. Mereka menghujat gitu kan, menghujat bangsa Israel, menghujat hukum Tuhan, menghina-hina nama Yahweh ini, saudara. Luar biasa jahatnya Kristen ini. Dikasih tahu pun mereka tetap ngeyel, saudara. Masa sih nama Yahweh digantiin Tuhan dulu besar semua, diputar balik, saudara. Nama gelar kok di nama pribadi, nama pribadi kok nama gelar. Itulah tabiat-tabiatnya Kristen ini. Baca tadi 1 Korintus 15 ayat 56. Perhatikan di sini, ini senjata-senjatanya mereka ini, karena mereka penggal-penggal, tidak baca lengkap ini. Padahal kalau kita baca namanya 1 Korintus 1 itu kan hanya 16 pasal kan gitu loh. Kan mereka coba baca lengkap lah itu. Hanya baca di situ. 1 Korintus 15 ayat 56. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Cobalah saudara, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Jadi dianggap Taurat itu pembunuh. Tidak baca lengkap. Apalagi kalau kita baca lagi
Namanya 2 Korintus 3 ayatnya 6. Ini dipenggal-penggal saudara, tidak baca lengkap di bawahnya. Sehingga kedengar namanya hukum Taurat itu mereka benci banget ini orang Kristen. Akhirnya membunuh orang, sekian orang mati, konyol, tidak karuan saudara. Ya? Tidak karuan. Ya? Ada yang mati celaka, ada yang mati penyakit. Coba ada perempuan masih muda, payudaranya sampai habis itu saudara. Terus seenaknya Pak Pendetanya, oh kami mencintai engkau, Yesus lebih mencintai. Orang ini mau, kata-kata kalau saya lihat mau pengen saya ambil batu, saya mau pengen lemparin itu. Aduh, sedih lihatnya ini. Ya? Baca tadi, apa? Tadi 2 Korintus 3 ayat 6. Oh, ini lagi nih, tidak baca lengkap di bawahnya. Baca. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Coba kan inilah yang dipenggal situ, yang tertulis itu Mama. Seolah-olah namanya Taurat itu mematikan, memang konyol ini mengatakan banyak sekali surat-surat ini yang diperkosa. Makanya saya mengatakan itu bukan tulisan Rasul Saul, yakin 1000% tidak. Ini ada manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab ini. Ya? Dan kebanyakan orang Kristen yang 90% tidak mau tahu. Dia percayakan saja Pak Pendetanya dengan dokter-dokter, makan tuh dokternya. Makan aja dulu dokternya. Ya? Dia lihat rumah ibadahnya besar, terus pengikutnya di situ dalam ibadahnya ribuan orang. Dia tidak lihat lagi isi kitab suci ini. Apakah kitab suci ini benar atau tidak? Coba bayangkan dengan kata-katanya tadi yang tertulis itu Mama, mematikan. Ini perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Makanya saya mengatakan memang Yeremia 8 ayat 8 di sana itu nubuatan harus digenapi. Ya? Yeremia 8 ayat 8 itu memang harus digenapi. Harus digenapi itu saudara. Ya? Makanya saya mengatakan orang Israel sudah nekat, orang Kristen lebih nekat. Nekatnya apa? Katanya yang tertulis mematikan. Taurat itu mematikan. Kurang ajar betul. Ya? Kurang ajar betul-betul ini saudara. Ya? Tapi lihat aja kan mereka ini kan tidak peduli loh saudara. Saya ini kan sudah tahu kan. Ya? Setiap sahabat itu judul yang berbeda. Ya? Saya masih bersyukurlah masih ada di sana tuh yang 360. Saya yakin yang 360 itu, yang subscriber itu pasti mereka mengerti. Ya? Kalaupun nanti minggu depan mungkin tidak ada, mungkin karena dia tidak punya pulsa. Saya yakin itu bukan orang-orang kaya itu yang subscriber itu. Ya? Kalau dia punya uang kan mungkin kan full gitu kan. Nah, kalau dia tidak full, saya yakin mungkin dia tidak bisa punya pulsa. Ya? Karena khotbah saya ini kan juga pun cukup lama, 1 jam lebih kan, paling tidak kan mungkin bisa 20.000, bisa 30.000 kan habis kan, ya. Kuotanya kan gitu kan, ya. Tapi kalau engkau bertahan ini yang 360 ini, lu pasti selamat. Karena sudah dinubuatkan di dalam, karena sempitnya jalan sedikit sekali orang, karena banyaknya jalan sekarang, oh ribuan, miliaran orang. Ya. Oh Pak Pendeta kami profesor, dokter, karena sekolahnya di luar negeri. Di sekolah negeri di mana? Ya? Di Inggris sana sudah kagak ada orang lagi sudah tinggalkan, sudah ateis. Belanda apalagi lebih ngaco lagi Belanda ini. Sudah undang-undang negaranya apa mengkawinkan satu jenis, bukan 2 jenis. Laki sama laki kawinin. Ada undang-undangnya coba. Itu yang kamu bangga-banggakan itu. Ya? Sekolah saya di Belanda. Saya ambil doktor saya di Belanda. Di Inggris, ya, di Swiss katanya nggak ada lagi gitu. Gereja-gerejanya saja pun rumah ibadahnya dia jual. Ini saya mau sampaikan karena banyak penipuan-penipuan di sini karena itu tadi dipenggal-penggal. Ya. 2 Korintus 5 ayat 17. Ini juga senjatanya mereka ini yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah ada. Luar biasa. Ini juga senjatanya mereka ini orang Kristen ini yang miliaran-miliaran ini. Baca. Jadi siapa yang ada di dalam Hal-Masyiah, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah Yang lama sudah berlalu. Yang lama itu jadi racun. Taurat itu racun.
Akhirnya banyak sekali orang yang mati. Kasihan loh. Tiap keluargaku kalau meninggal hanya saya bisa menangis. Hanya saya bisa menangis sejati-jatinya. Gitu? Kalau keluargaku mati ini kan saudara, ya sudah mereka korbankan itu kan mati nih masih muda. Itu biayanya berapa? Gitu? Yang mereka keluarkan kok ini keluargaku langsung, ya karena paling kami ini kan keturunan raja. Masa sih anak raja itu keturunan raja masa sih nggak korban sekian banyak? Coba saudara, ya. Padahal waktu dia mati ini kan masih muda, ya. Terus mulai Pak Pendeta ada doa penghiburan katanya. Doa penghiburan, oh kami sangat mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Sambil juga dia terima namanya persembahan orang mati saudara. Ya kan? Dia tidak pernah sadar. Ya? Si pendusta-pendusta ini. Kenapa orang ini mati muda? Ya? Karena sudah ada ajaran dari generasi ke generasi ini. Sudah 400 tahun ini masuk ini dari namanya dari Eropa sana ini diterjemahkan dari King James ini, tidak ada yang merevisi ini. Dan tidak ada juga yang menyampaikan yang seperti saya sampaikan ini. Bagaimana mereka mau menyampaikan kebenaran? Karena mereka cari upah ini tadi. Perpuluhannya mereka rakus banget itu. Ya? Ya? Mereka peras orang itu. Coba kalau namanya yang mati, namanya orang kaya itu, bukan majelisnya yang datang. Langsung namanya pentolannya di situ. Ya? Gembala sidang yang datang sendiri. Ya? Coba kalau dia sakit, ini orang kaya. Dia orang kaya sakit sudah dia rajin banget itu datang. Karena dia dapat amplop juga dari situ. Ingat baik-baik ya. Yang terima dari orang sakit, sakitnya orang yang pindah. Ingat baik-baik. Siapa yang pindah sakitnya? GH itu siapa? Budaknya siapa? Elisa. Hah? Elisa. Budaknya Elisa bernama Gehazi. Gara-gara disembuhkan Naaman, bayangkan aja Naaman ini saudara bawa uang tuh miliaran, ya. Kalau diuangkan salah mungkin puluhan miliar. Bawa puluhan miliar saudara. Karena itu kan pakai apa? Unta itu. Uang, emas, uang dan lain sebagainya. Elisa nggak mau terima dia. Akhirnya Gehazi dia mikir-mikir, Gehazi bilang, "Aduh, bos ini terlalu segan. Naaman ini, mendingan gue kejar aja deh. Terimalah namanya 2 kilo saudara. Ya, 2 talenta saudara. 1 talenta itu 36 kilo loh saudara ya. 70. Makanya dia bilang, Elisa, Gehazi, lu kan terima tadi, lu bisa ada nanti lu kaya, ya, bikin rumah bagus, kebun, ya, punya budak banyak. Tapi ingat loh ya, itu sakitnya Naaman pindah loh. Pindah benar nggak? Akhirnya sakit kustanya, Naaman pindah ke Gehazi saudara. Banyak sekali pendeta-pendeta ini yang terima pada waktu orang mati, diambil gitu kan. Nanti matinya juga sengsara juga loh saudara. Makanya saya pernah lihat namanya Pak Pendeta ini, lagunya bagus banget deh, bagus banget kan. Pada waktu matinya, kan kena namanya penyakit getah bening saudara. Getah bening itu kan akhirnya apa? Kayak alen itu, kecil badannya. Sudah rambutnya udah gundul semua. Mati saudara. Ya? Itu tadi. Taurat mereka bilangnya suruh buang, tapi perpuluhannya mereka sikat. Coba lu saudara. Ya? Tapi pengikutnya mereka banyak betul saudara. Ya? Tadi udah sampai kemana? Ya? 2 Korintus. Ya, 2 Korintus 7 tadi. Ayat 17 mengatakan, yang lama itu sudah berlalu, yang baru sudah ada. Jadi yang lama itu dianggap tadi Taurat itu yang harus dibuang, yang mematikan katanya, yang tertulis itu mematikan. Ini yang diputar-putar balik ini. Jadi dimanfaatkan namanya Rasul Saul, tapi penulisnya bukan Rasul Saul. Kalau saya bilang Rasul Saul bertentangan satu sama lain, bagaimana kita bilang Rasul Saul? Rasul Saul dia bilang, apakah kami mau menyatakan Taurat? Tidak. Kami mengokohkan dan meneguhkan. Kok bisa-bisanya dia bilang ini yang lama sudah tidak berlaku lagi? Ini tulisan siapa? Ini kan saya mau sampaikan. Ya, Galatia 2 ayat 16. Ya. Belum Galatia 1. Perhatikan sini Galatia 1 ayatnya 6 sampai 10. Galatia 1 dulu. Ya, sebelum kita Galatia 2, Galatia 1 dulu ayatnya 6 sampai 10. Aku heran bahwa kamu lekas berbalik daripada Dia
yang oleh kasih karunia Hamasya telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan bermaksud memutarbalikkan Injil Hamasya. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimanakah sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Tuhan? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Hamasya. Coba kan, kalau berbeda yang saya sampai terkutuklah mereka. Banyak terkutuk nggak sekarang? Mereka itu tidak tahu itu apa kutuk. Makanya supaya engkau tidak gagal paham, bacalah namanya apa? Imamat 26, pasal 26. Dibaca lengkap itu. Itu Imamat 26 itu ada namanya kutuk, ada berkat dan kutuk. Begitu juga lah Ulangan 28, pasal 28. Ada namanya berkat, ada kutuk. Kutuk itu apa? Supaya engkau tahu. Berbeda yang kami sampaikan ini, terkutuklah mereka. Mampus deh. Mereka tuding-tuding namanya Rasul Saul yang bikin perjanjian baru. Akhirnya dengan perjanjian baru, gantilah namanya Sabat jadi Minggu. Pondok Daun gantilah jadi Natal. Pesak jadi gantilah Jumat Agung. Coba ini miliaran saudara. Yang sebenarnya bukan nggak ada miliaran lagi. Hanya Indonesia saja yang bertahan mati-matian. Karena banyak Pak Pendeta itu kan cari nafkah di mimbar. Kalau di Eropa sana dia tinggalkan aja. Orang Eropa sudah mulai ngerti saudara. Kenapa bisa begini ini. Dia tinggal. Karena dia hanya baca namanya Matitia sampai Wahyu. Kalau saya pun juga dulu itu tidak saya baca namanya kitab Mose dan kitab pernah surat-surat. Mungkin saja pun juga saya tidak punya kepercayaan juga. Saya buang ini. Karena saya teliti gitu loh. Karena saya baca lengkap dari Kejadian sampai Wahyu. Sehingga ada yang tanya sama saya, lu agamamu apa? Saya tidak punya agama. Itu agama itu hanya bikin berkelahi aja di dunia. Karena agama bilang satu, dia yang paling benar. Satu lagi dia yang paling benar. Akhirnya apa? Mereka berkelahi. Terus apa dong? Saya orang percaya. Percayanya apa? Saya punya iman. Imannya apa? Imannya Abraham. Abraham itu punya Tuhan, namanya Yahweh. Satu-satunya, tidak ada lain. Dia itu Esa. Yang diberitakan juga rasul-rasul ini juga Esa. Dialah Yahweh itu yang jadi manusia, turun di bumi menjadi anak manusia. Kenapa kau yakin itu bahwa dia adalah Yahweh itu? Perhatikan apa yang dia lakukan di bumi ini. Membangkitkan orang mati tidak pakai nama siapa-siapa. Orang buta bisa melihat buta dari lahir. Melihat engkau tidak pakai nama apa-apa. Bahwa dia adalah Yahweh itu yang datang. Ada ayat pendukungnya. Bahwa dia adalah Yahweh itu menjadi manusia. Ada ayat pasal ayat pendukungnya. Harus engkau baca lengkap kitab suci ini. Bacalah kitabnya Mose, bacalah kitab para nabi. Pasti engkau tahu itu siapa yang jadi manusia ini. Dia mengorbankan nyawanya, dia teteskan darahnya. Kepada siapa? Kepada siapa? Yang taat kepada hukumnya Tuhan. Taurat yang mereka bilangnya buang ini. Ini benar-benar penjahat ini mereka ini. Harus kita lawan. Galatia 2 ayat 16. Ini bayangkan saja ini. Galatia ayatnya 16 ini. Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Hamasya Yeshua. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Hamasya Yeshua, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Hamasyah dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan Tuhan ini. Penipu, pembunuh yang harus kita lawan. Ini kan dia nyimpang dari tulisan aslinya. Kalau tulisan aslinya itu namanya Mazmur 143 ayat 2 baca. Ini dia serongin lagi. Padahal tulisan aslinya di situ Mazmur 143 ayat 2 mengatakan, janganlah berperkara dengan hambamu ini
Sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapanmu. Tidak ada satu orang pun yang benar di hadapanmu karena mereka meninggalkan hukummu. Itu yang dimaksud. Berbeda tadi itu, tidak ada satu orang pun dibenarkan karena melakukan. Bukankah Tuhan mengatakan, siapa yang melakukan hukum Tuhan akan duduk di tempat yang tertib? Dia akan bertentangan. Mana yang kita pilih? Ini pembohong, pembunuh, atau perkataan Tuhan Yesus sendiri. Aku datang di bumi ini bukan menyatakan Taurat 1 iota. Apakah ada orang yang mengerti sampai saat ini? Tetap saja mereka membutakan matanya, menutup telinganya. Hatinya di dalam sudah tidak ada hatinya lagi, sudah ada batu di dalam. Sehingga kita sampaikan dengan berbusa-busa mulut pun tidak mau peduli. Harus kau ikuti namanya khotbah sampai tuntas supaya engkau tidak gagal paham. Baca lagi 10 sampai 9. Baca ayat 10 sampai 9. Tadi kembali ke Galatia 2 ayatnya 10 sampai 9 sampai 10. Tadi Galatia 2 ayatnya 18-19. Ini 18-19 kan, ya. 18-19. Karena jika aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Hamasiah. Jadi apa yang salah bahkan setinggalkan dianggap itu juga Taurat ayat 21. Jadi dianggap itu tadi. Yang sudah lama itu sudah berlalu, yang baru itu adalah perjanjian baru. Itulah yang benar-benar yang mematikan ini ayat 21. Aku tidak menolak kasih karunia Tuhan, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian. Kalau ada kebenaran hukum Taurat itu, tidak ada kebenaran. Coba kalau dibaca-baca seperti itu, saudara. Dia tidak tahu ini. Penyelewengan mematikan sekian orang. Yang mematikan, saudara. Banyak orang yang mati sia-sia ini. Yang saya bilang tadi belum umur 70-80 tahun mati, saudara. Kalau saya nggak kenal mungkin saya tidak terlalu menangis. Kalau keluargaku sendiri ini, saudara, menangis. Hanya bisa saya menangis, tapi mau berbuat apa lagi? Tiap saya mau mereka buat, mukanya mereka tidak peduli. Mereka ada di kepala mereka itu Bapak Evan karena dia tidak sekolah teologi. Nggak usah kita dengar. Pendidikannya dia nggak ada. Ingat juga saya bilang sama mereka, pendidikan sekolahku itu nggak gampang. Saya bilang gitu. Tapi mereka tidak mau. Tidak bergeming. Kita baca lagi. Namanya Galatia 3. Ini Galatia 3 ini, makanya saya bilang Galatia ini sangat mematikan ini, saudara. Kalau engkau tidak baca tuntas Galatia ini, saudara. Galatia berapa pasal Galatia? Ada 6 pasal. Engkau tidak baca lengkap ini, saudara. Benar-benar mematikan. Banyak orang yang mati gara-gara Galatia ini. Banyak sekali orang yang mati sia-sia di kolong langit ini gara-gara tadi hukum Taurat ini jadi racun. Coba, saudara. Jadi racun. Kalau namanya Sabat itu apa itu Sabat itu? Racun. Mendingan kita minggu. Karena kita banyak. Ini ajaran dari siapa? Saya selidiki kitab suci tidak pernah ketemu. Dan tidak ada rasul manapun, nabi manapun yang suruh buang namanya Sabat ini. Rasul Saul sendiri pun juga ikutin hari Sabat. Rasul Saul sendiri pun ikut juga namanya roti tidak beragi. Rasul Saul juga ikutin Sapuot. Di mana isi kitab suci ini yang mengatakan itu sudah tidak berlaku lagi? Kalau engkau namanya potong-potong, betul. Tapi kalau engkau baca lengkap, tidak demikian. Baca namanya Galatia 3 ayatnya 10 sampai 12. Perhatikan di situ ayat 10-nya. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Tuhan karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Coba kan, kalau engkau tidak memperhatikan, tidak membaca hati-hati di situ, ya, seolah-olah namanya kita Taurat itu di bawah kutuk, tidak baca lengkap. Kalau kau baca lengkap, tidak demikian. Makanya supaya engkau memahami namanya ada berkat dan kutuk itu, makanya baca namanya Imamat 20, pasal 26 lengkap, maupun juga Ulangan 28 harus lengkap. Ya. Kalau engkau tahu tadi, yang barusan dibaca tadi mana ini kalau kau baca ini kan ada kutipannya dia dari mana? Dari namanya Imamat 18 ayat 5, ya. Tadi ayat berapa? Ayat 21 ya tadi ya. Yang kutipan dari Imamat Ayat 12. apa? Ayat 12. Itu ayat 12 saya mau beritahukan pendengar ini. Ini ayat 12 ini kutipan dari Imamat 18 ayat 5. Ya. Jadi kutipan dari Imamat 18 ayat 5 mengatakan bagaimana bunyinya? Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah yang Orang akan melakukan Taurat, akan orang hidup. Ya. Makanya genap di bawahnya ayat 21 mengatakan, itu Taurat itu menghidupkan, ya, menghidupkan. Makanya saya mengatakan baca lengkap namanya surat Rasul Saul ini. Ayat 21 mengatakan dia tidak bertentangan tadi ayat 12 dengan ayat 21-nya. Ayat 21 mengatakan kalau yang demi, Roma 3 ayat 21. kalau demi Galatia. Galatia 3 ayat 21. Kalau demikian bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Tuhan? Sekali-kali tidak, sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Memang kebenaran itu berasal dari hukum Taurat. Dia tidak bertentangan namanya ayat 12 dengan 21. Karena ayat 12 di atas ini kan kutipan dari namanya Imamat 18 ayat 5. Siapa yang melakukan hukum Taurat itu akan selama, saudara. Ya. Maka nanti dia tidak akan bertentangan lagi. Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Kau dengar orang Kristen. Kau dengar, kau pasang kupingmu baik-baik ini. Kau buka hatimu, jangan membatu hati. Saya mau beritahukan, dia datang di bumi ini, dia meneteskan darahnya kepada mereka yang namanya menaati hukum Taurat. Baca, namanya Galatia 4 ayat 4 sampai 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yang dia tebus siapa? Yang dia tebus itu adalah orang-orang yang patuh kepada hukum Taurat. Dia tidak bertentangan tadi. Namanya Galatia 3 ayatnya 12 maupun 21 tadi dengan Galatia 4 ayat 4 sampai 5 dia tidak bertentangan. Jadi dia datang di bumi ini, dia mengorbankan nyawanya dengan setetes darahnya, hanya dia tebus kepada mereka yang taat kepada hukumnya. Sesuai perkataannya dia sendiri. Pada waktu dia ada di bumi ini, aku datang bukan menyatakan Taurat 1.1 iota. Siapa yang menyatakan 1.1 iota dia masuk neraka. Ya? Siapa yang melakukan namanya hukum Taurat itu, makanya dia duduk di tempat yang tertinggi. Ini perkataannya Tuhan sendiri. Dari mulutnya Tuhan Yahweh itu sendiri. Dia tidak pernah akan menganulir perkataannya sendiri. Dia tidak pernah menganulir perkataannya sendiri. Ya, ingat baik-baik. Ya. Yang dikeluarkan dari mulutnya dia tidak akan tarik lagi. Amin. Dia tidak pernah tarik. Lanjut. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Jadi inilah ayat-ayat ini yang mereka favorit betul-betul orang Kristen ini, dengan pendeta-pendeta dan dengan dokter-dokter profesornya, dengan matinya dia sebagai manusia. Dia batalkan hukum bertentangan tadi di Galatia yang kita baca tadi. Dia datang di bumi ini menebus mereka yang taat kepada Taurat. Tadi Efesus 2 ayat 15 mengatakan dengan matinya dia membatalkan dua hukum Taurat. Bagaimana lagi Roma 3 ayat 31?
Karena beriman kami batalkan hukum Taurat. Tidak. Kami meneguhkan dan mengokohkan. Terus kita percaya mana ini? Ya? Kita percaya mana di situ? Hanya kalau kita baca saja Efesus 2 ayat 15, tidak baca yang lain, banyak orang mati. Kolose 2 ayat 14. Ya, karena ini pun dikasih link oleh lembaga kita Pendesa, dikasih catatan lembaga kita Pendesa, namanya Kolose 2:14. Kolose 2:14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Yang dimaksud tadi itu bukan namanya semua ketentuannya. Yang dia hapus itu namanya hutang-hutang domba tadi ini. Karena orang Israel itu dari generasi ke generasi itu banyak sekali hutang-hutang domba ini yang tidak dibayar lagi. Ya? Mereka meninggalkan Taurat itu berapa domba itu yang mereka tidak bayar lagi. Itulah yang dia hapus. Namanya Kolose 2 ayat 14, saudara. Itulah yang dipakai oleh pendeta-pendeta pembunuh ini, yang membunuh keluargaku dari generasi ke generasi sampai detik ini. Mereka terus menaburkan racun dari mimbar itu. Gitu? Karena mereka tidak baca lengkap. Ya? Tadi kan sudah bilang 2 Kefa 3 tadi, ayat 16. Karena tidak mengertinya mereka ini, ya, perkataan susah yang mereka putar balikan. Itulah yang betul-betul mereka putar balikan. Dan banyak sekali korban-korbannya yang mati konyolin. Efesus 4 ayatnya 15. Efesus 4 ayat 15, cepat. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Hamasyah yang adalah kepala. Berpegang namanya kebenaran itu tidak akan nanti bertentangan tadi namanya Galatia. Galatia 3 ayat 21 tadi, bahwa kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat tadi itu. Dia tidak akan bertentangan. Ya. Baca ayat 21. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Hamasyah, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi di situ, yang dimaksud tadi yang lama itu berlalu, yang baru, maksudnya itu kelakuanmu yang lama harus dimatikan. Bukan Taurat yang dimaksud. Ya, ya, bukan yang tertulis tadi yang dimaksud. Itu yang jadi salah tafsir oleh penulis-penulis pembunuh ini. Akhirnya banyak orang mati konyol. Ya. Yang dimaksud kelakuan-kelakuanmu, kelakuan lamamu, kok tinggalkan namanya hukum Tuhan. Ya. Kau bikin namanya Talmud. Itu kelakuanmu itu harus kau lenyapkan, kau matikan. Itu yang dia maksud. Ayat 25. Ulang. Tadi Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Coba, kalau engkau baca teliti dengan baik itu ayat 25 itu, ini kan kutipan dari namanya Zakaria 8 ayatnya 16. Seorang peneliti seperti saya tahu tuh ayat 25 tadi, Efesus 2 ayat 25 tadi, ini kan kutipan dari Zakaria 8 ayat 16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. Jadi diangkat lagi di situ, berkatalah benar kepada satu sama lain. Lakukan hukum yang benar. Kembalilah ke hukum yang benar. Kembalilah ke hukum Taurat. Kalau engkau baca lengkap apa yang disampaikan oleh Rasul Saul ini. Makanya saya mengatakan kalau engkau baca kisah para rasul itu jangan dipotong. Kisah para rasul itu kan 28 pasal. Kau baca lengkap. Bahwa Rasul Saul itu tidak pernah mengajari orang ada perjanjian baru. Tidak pernah ada. Dan dia tidak pernah meninggalkan hukum Tuhan. Dia tidak mengatakan orang supaya namanya buang Taurat, tidak pernah ada dan tidak pernah ketemukan. Ya. Ini perbuatan-perbuatan manusia ini yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan namanya surat Rasul Saul ini. Ya. Makanya banyak sekali yang bertentangan satu sama lain. Ya. Makanya kalau orang yang waras otaknya dia tinggalkan, misalnya orang Eropa kan.
Karena sudah diajarin dulu bahwa Taurat tidak berlaku, dia hanya baca dari Matitia sampai Wahyu, akhirnya apa? Ketemu kan begini akan dia tinggalkan. Dia tidak mau lagi, dia tidak percaya Tuhan lagi. Bagaimana Tuhan ini bertentangan satu sama lain, dia tinggalkan. Itulah orang Eropa. Makanya kalau mereka bilang mengaku-ngaku saya berkuasa, betul. Tapi ingat Eropa sudah tidak ada lagi. Itu kitab yang kau salin itu dari sana. Yang kau pegang sehari-hari, yang kau bawa tiap minggu itu dari Eropa kau salin dari sana. Makanya beberapa tahun yang lalu King James itu sadar diri dia. Dia sadar diri, akhirnya dia kembalikan nama Yahweh. Dia tidak pakai Yesus lagi, dia pakai namanya Yesua. Dia sudah tahu, dia sadar kesalahannya bertahun-tahun mengajari orang, tapi sudah terlambat. Banyak orang yang mati konyol, sudah tidak ada percaya Tuhan lagi. Dia tidak bertampak lagi. Jadi dianggap aja kita kan seperti berhala aja itu, ditinggalin begitu aja. Kalaupun ada yang sana itu kan udah kakek-kakek yang udah mau mati, yang tidak ada, yang nggak ngerti apa-apalah. Kalaupun ada, tapi kata orang itu udah nggak ada di sana itu. Kalaupun ada, Kristen-Kristen di sana Eropa itu kebanyakan dari Asia, dari Indonesia, dari mana-mana. Kalau orang Eropa sendiri itu nggak ada, karena Eropa kan pasti jalan juga pikiran. Kenapa sih kita ini bertentangan satu sama lain? Dia tinggalkan itu, saudara. Lanjut. Galatia 2 ayat 10. Perhatikan ini Galatia ini Filipi lah. Maaf. Filipi 2 ayat 10. Perhatikan di sini Filipi 2 ayat 10 ini. Ya, baca yang kencang supaya pendengar ini tahu. Supaya dalam nama Yesua bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi ini kalau kamu pengen tahu ini kan kutipan dari namanya Yesaya 45 ayat 23. Perhatikan ini, pendengar ini. Jadi tadi Filipi 2 ayat 10. Filipi 2 ayat 10 ini kan kutipan dari Yesaya 45 ayat 23. Perhatikan di sini. Ayat 23-nya. Yesaya 45 ayat 23-nya. Demi aku sendiri aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Coba kan, jadi ini Filipi 2 ini saudara, Filipi 2 ayat 10 tadi ini kan tulisan aslinya namanya apa? Yesaya 45 ayat 23. Apa yang keluar dari mulutku itu tidak mungkin aku tariklah. Bagaimana si pendusta ini, pembunuh ini, Taurat sudah tidak berlaku, saudara. Itulah tadi mereka putar balikan. Akhirnya mereka mati katanya. Akhirnya mereka mati. Banyak orang sekarang yang memutar balikan namanya curah rasa, banyak orang mati. Itu tadi yang saya bilang. Yesus, apanya kami mencintai engkau, tapi Yesus lebih mencintai engkau. Itulah keluar mulut-mulutnya mereka. Tapi mereka juga pun, biar kita sampaikan juga melalui ini. Pakai pasal dan ayat kagak mampan. Karena sudah membatu. Jadi orang Kristen yang generasi ke generasi ini sudah membatu hatinya. Otaknya sudah kagak ada lagi isinya. Coba bayangkan tadi kalau kita baca Yesaya 45 ayat 23 mengatakan, apa yang keluar dari mulut itu tidak akan saya tarik. Jadi namanya Tauratku itu tidak mungkin aku batalkan. Begitu nggak kira-kira pesan di situ? Tidak mungkin aku batalkan. Lagi pula kan ada pendukungnya, aku datang bukan membatalkan Taurat kok. 1 titik 1 iota. Ada nggak yang pedulikan ini? Tidak ada. Woi, karena rumah ibadahnya gede. Terus teman-temannya dia di situ banyak katanya rumah ibadah. Dia tidak tahu itu yang masuk di rumah ibadah kan ngantuk semua. Dia pindahin tidurnya. Mungkin kurang tidur di rumah, akhirnya dia pindah di situ. Terus ada yang bersaksi lagi begini. Saya kan susah tidur. Terus saya ambil kitab suci. Saya baru baca satu ayat katanya. Langsung saya tidur. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan Roh Kudus. Dia tidak tahu bahwa iblis itu dia bikin dia ngantuk. Coba kalau dia baca namanya Yesaya 29.
bikin engkau ngantuk sehingga engkau tidak memahami. Sekalipun engkau mendengar, sekalipun engkau melihat, tapi tidak memahami. Ya, baca juga Yesaya 6 supaya engkau tidak gagal paham. Ya, jadi orang asing ini kan sudah dikunci, ada kuncinya. Ya, asing itu mau dipakai pasal dengan ayat pun, yang saya bilang tadi kan kasih namanya tiap Facebook itu namanya sahabat itu tiap sahabat. Kagak, karena sudah dikunci hatinya. Dikuncinya di mana? Namanya Yesaya 31 ayat 30 ayatnya 28. Taruh dikekang di mulutnya supaya mereka tetap sekalipun dikasih pasal ayat, tak peduli. Pak pendeta kami dokter. Kapannya kuliahnya di luar negeri. Tuh, pusing deh. Lanjut. Ya. Filipi 3 ayat 6 sampai 8. Wah, ini juga banyak sekali korbannya ini. Jadi Filipi 3 ayat 6 sampai 8 ini korbannya banyak sekali, ya. Jadi namanya Taurat itu namanya sampah. Kita dari Taurat itu sampah katanya. Coba bayangkan aja Pak, baca dari 6 sampai 8. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasiah. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasiah Yeshua Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh. Disitulah orang-orang kalau mencap-mencap teriak-teriak di mimbar bahwa itu Taurat Tuhan itu sampah yang mematikan. Padahal kalau diteliti yang benar itu, yang dia maksud sampah itu adalah apa? Pada waktu dia menganiayai orang, ya menekan-nekan orang, yang dianggap itu sampah. Kalau dia anggap sampah berarti namanya Saul ini namanya pikun. Tadi bilangnya Taurat tetap teguh dan kokoh. Kenapa dia bilang tadi jadi sampah? Itulah senjatanya Pak Pendeta membunuh orang sampai saat ini. Ya? Coba kalau ada menantang sama saya ini berhadapan muka, benar-benar saya tolok mulutnya itu. Saya suruh ambil, saya sobek itu kertasnya, saya suruh telan bulat-bulat itu. Ya? Itulah tabiat-tabiatnya mereka ini. Gitu, karena tidak baca lengkap ini saudara. Ya? Mereka potong-potong. Makanya kalau kita baca 2 Tesalonika 2 ayatnya 10 sampai 12, bagaimana memperdaya orang ini supaya ikutin tabiat mereka ini. Itu dicatat juga loh ya. 2 Tesalonika ya. 2 ayatnya 10 sampai 12. Perhatikan itu. Catat baik-baik 2 Tesalonika 2 ayatnya 10 sampai 12 ini. Itu yang terjadi sampai saat ini. Dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka, dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, supaya dihukum semua orang yang tidak percaya akan kebenaran dan yang suka kejahatan. Coba saudara, mereka tidak mau terima kebenaran. Kebenaran apa? Saya ulang, kebenaran yang dimaksud 2 Tesalonika 2 itu apa? Taurat. Bahwa Taurat itu menghidupkan, karena memang kebenaran itu berasal namanya hukum Taurat, saudara. Tidak bertentangan di situ, saudara. Tapi pembunuh-pembunuh ini sampai saat ini, sekalipun pakai pasal dan ayat, mereka tetap saja. Karena sudah dikekang mulutnya, sehingga dari mulutnya tetap namanya sesat, mengajar tidak benar. Ya. Dan ini sampai saat ini loh, apa yang ditulis oleh 2 Tesalonika 2 tadi, ayat 10 sampai 12, sampai detik ini. Bahwa namanya Taurat itu namanya sampah. Ya, Taurat itu mematikan, harus kita buang. Ini pembunuh ini saudara. Kalau engkau tidak belajar kitab suci dengan benar, suatu saat nanti akan dihukum sebenarnya. Kita lihat saja nanti apa yang dilakukan oleh Raja Eropa. Kalau kau baca namanya 1 Raja-Raja 12 di sana, ya, akhirnya apa? Sampai kalau kau baca dari 1 Raja-Raja 12 sampai 2 Raja-Raja 17 sana, itu namanya Samaria. Samaria sekarang tuh masih ada nggak di Israel? Saya mau kasih tahu. Samaria sekarang itu masih ada di Israel atau di luar Israel sekarang ini? Halo? Saya mau tanya. Jadi namanya Samaria sekarang itu sudah naruh tepi barat ini.
Jadi tepi barat ini kan sudah diduduki orang namanya orang Palestina, saudara. Bayangkan saja perbuatan namanya Raja Yerobeam, mengganti-ganti hukum Tuhan tadi, membuat kedua anak sapi ini, saudara. Akhirnya kalau kau baca namanya riwayatnya, namanya sejarahnya, namanya kerajaan Israel Utara ini, baca lengkap namanya dua Raja-Raja 17. Ya. Dari dua Raja-Raja 17 sampai detik ini, saudara. Sampai detik ini, saudara. Coba. Yudea itu, saudara, bukan di Israel lagi. Itu ada di tepi barat. Akhirnya sekarang kalian kan, orang Israel sekarang kan lagi perang-perang ini kan. Mereka akan mentapok namanya tepi barat ini. Ya, karena mereka ini masih wilayah Palestina sekarang ini, saudara. Ingat ya, perbuatan namanya Yerobeam ini mengganti-ganti hukum Tuhan ini, dihukum loh, saudara, sampai saat ini. Mana namanya Samaria? Ya? Mana sampai saat ini? Mereka berdiaspora seluruh dunia. Sekalipun itu seperti itu, makanya saya mengatakan dibedakan dengan bangsa lain. Makanya supaya engkau tidak gagal, Pak, bacalah namanya Yeskiel pasal 36, pasal 37, 38, 39. Ya. Mereka nanti akan dikembalikan lagi di Israel. Maka nanti Taurat lagi ada di hati mereka. Suatu saat mereka berseru kepada nama Yahweh. Makanya selesailah namanya bumi ini akan dihukum manusia ini. Amen. Halo? Amen. Ya? Lanjut. Itulah catatan-catatan dengan catatan ini. Ya. Ibrani 7 ayatnya. Jadi sedemikian rupa saking membencinya namanya Taurat tadi yang mereka bilang tadi, yang lama sudah berlalu, yang baru tadi yang dianggap lama itu namanya hukum Taurat, yang baru tadi namanya perjanjian baru tadi dibikin sedemikian rupa supaya jadi baru katanya mereka ini pembunuh ini. Dia bikin dulu di situ. Namanya Ibrani 7 ayat 18-19. Dia bikin sedemikian rupa di situ ayatnya. Ya, kalau kita baca lengkap di Sedana itu memang itu ayat-ayat siluman namanya. Ya. Di sisi-sisikan ini memang penjahat ini, ya, penulis ini, ya, mengatasnamakan surat Rasul Saul tapi diputar balik. Namanya Ibrani 7 ayat 18-19. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Tuhan. Coba kan si kurang ajar ini. Si kurang ajar ini penulis-penulis pembunuh ini, kurang ajar ini, saudara, kan dia itu tadi yang dia mengatakan tadi, mereka putar balikan tadi, dia bikin sedemikian rupa ini. Makanya saya mengatakan baca namanya Ibrani 8 ayat yang 13. Ya. Dia langsung di situ. Jadi ini ayat 13 ini, itu yang pembunuh. Jadi ini ayat siluman di situ. Kurang ajar betul ini si penulis ini. Siapa dulu orangnya? Tapi mereka ikuti sampai sekarang ini. Korbannya ini banyak sekali ini, banyak orang mati sia-sia ini. Ayat 13-nya. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Jadi ini sudah usang, sudah tua, yang membunuh, sudah usang, buang aja, kan gitu loh. Itulah yang terjadi. Tapi ingat yo, yang di atas ini, namanya Ibrani 8, kalau engkau baca 8 sampai 12 ya, saya ulang dulu, tuntas ini, baca ini dari Ibrani 8 ayatnya 8 sampai 12. Perhatikan ini saudara ya, dia pintar ini, dia kasih judul di atas perjanjian baru. Jadi namanya Ibrani 8 ini, dia bikin sendiri di atas perjanjian baru. Itu yang dipegang oleh Kristen sekarang, seolah-olah ini, sini perjanjian baru. Yang sudah baru ini, Taurat sudah buang saja. Kurang ajar, betul-betul ini penulis ini luar biasa kan. Baca itu, judulnya di sana, namanya Ibrani 8, itu judulnya perjanjian baru. Tapi kita ambil dari 8 sampai 12. 8 ayat 8 sampai 12. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata,
Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Yahweh, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yahuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mitsraim, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka, demikian firman Yahweh. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikian firman Yahweh, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, kenalah Yahweh, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Kalau orang tidak teliti, jadi seolah-olah itu tulisan asli di situ. Padahal itu kan kutipan dari mana? Yeremia 31. Tadi kan kita sudah baca Roma kan? Roma namanya 11 ayatnya 27 tadi, itu juga diambil kutipan dari namanya apa? Yeremia 31. Supaya engkau tidak gagal paham bahwa ini pembunuh-pembunuh ini yang bikin sendiri di atas judulnya itu. Seolah-olah pada waktu itu sudah Tuhan adakan perjanjian baru gitu. Kalau engkau baca namanya Yeremia 31 ini dengan lengkap. Karena itu ada 40 ayat, saudara. Ya. Jadi suatu saat nanti Yerusalem atau bait suci yang ketiga itu dibangun. Nah disitulah dirubah hatinya orang Israel. Mereka kembali kepada hukum Taurat. Mereka tulis dalam hati mereka. Jadi namanya Talmud itu mereka sudah buat, ya. Mereka sadar kesalahannya, suatu saat nanti dirubahlah hati mereka. Makanya saya mengatakan, engkau bacalah namanya Yeskiel, ya toh? Yeskiel itu harus engkau baca. Misalnya Yeskiel 34, pasal 34, pasal 36, pasal 37, 38, kau baca, ya. Pasti engkau sadar di situ. Makanya saya mengatakan itu tadi namanya Ibrani 8 ayatnya 13. Ini siluman namanya. Ini ayat yang mematikan karena dia mendukung namanya Yeremia Ibrani 7 tadi itu ayat 18 19. Makanya diselipkan di bawah itu, ya. Coba dia menipukan ini coba kan. Ya, kalau kita baca di atas itu kan dari 8 sampai 12 kan. Katanya kan Taurat nanti mereka tidak pakai buku lagi, tapi di hatinya. Tapi dikaburkan di bawah. Mereka tidak sebut memang Taurat itu sudah usang. Tapi dia bilang yang sudah lama jadi ujung-ujungnya saudara. Berapa orang yang mati ini? Ya, yang pembenci Taurat itu, pembenci nama Yahweh itu saudara. Tunggu waktunya nanti. Betul waktu lu hidup ini tidak merasa apa-apa, mati aman-aman aja. Coba pada waktu namanya napasmu sudah kagak ada lagi. Aduh saudara, ingat lo ya, baca namanya Luka 16 di sana. Ada orang kaya dengan orang miskin saudara. Jadi dia bilang orang kaya, Abraham, bilang apa Abraham? Tolong deh Eliasar itu, jadi namanya Eliasar ya. Dia bilang orang kaya diganti nama Lazarus. Eliasar turun supaya bawa air sedikit ya, kagak bisa tuh ada jurang. Terus dia bilang, sudah orang mati. Dia bilang lagi Abraham, lah kan ada namanya kitabnya Mose dan kitab para nabi. Mereka orang Pak Pendeta yang nggak mau baca di situ. Dia nggak mau. Dia cari diikutin dosanya dari Eropa sana. Oh, Taurat tidak berlaku, tidak relevan lagi. Kalau orang ikutin Taurat namanya dia kembali zaman batu. Kalau saya dekat itu saya ambil batu itu saya tumbuk mulutnya itu biar dia mampus dia aja. Dia sudah membunuh orang. Coba saudara ya. Roma 10 ayat 89. Roma 10 ayat 89. Tetapi apakah Roma Ibrani 10 ayatnya 89. Ibrani 10 ayat 9. Ini kan saya mau catat ini, memutar balikan ini penjahat ini, ya. Ibrani 10 ayat 89. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Tadi Taurat. Ibrani 10 ayat 89 ya? Ya. Hah? Ya.
Dan kemudian katanya, sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Coba, yang pertama itu dihapuskan. Namanya Taurat itu dihapuskan. Terus ini yang baru tadi yang dia bilang tadi kan dikasih judul sendiri di sana itu. Di Ibrani 8 perjanjian baru itu yang dia tegakkan, katanya kurang ajar betul-betul ini kan. Penipu, pembunuh. Ingat loh ya, memperingatkan bangsa Israel sampai zaman rasul-rasul itu supaya tidak boleh dirubah, tidak boleh dikurangin. Ulangan 4 ayatnya 2. Ulangan 4 ayat 2. Ini diperingatkan manusia ini. Ya. Cepat. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Yahweh Tuhanmu yang kusampaikan kepadamu. Jadi diperingatkan sini, jangan engkau tambahi, jangan engkau kurangi. Jangan sekali-sekali ada tafsiran-tafsiran itu ya. Dia tidak butuh tafsiranmu, dia tidak butuh tafsiran-tafsiranmu. Ya. Karena saya bilang itu apa yang keluar dari mulutnya Tuhan dicatat oleh Moses. Ya, jadi gak boleh ada tafsiran-tafsiran. Apa yang diperintahkan Tuhan harus lakukan. Ya. Itu perintah Tuhan. Ya. Jadi ingat di situ, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ulangan 12 ayat 32.